Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Pratama, NIM 23254312017. Di sini saya akan menjelaskan tentang serangan ransomware pada data negara yang mengakibatkan data KIP hilang. Sebelum masuk ke inti, kita harus mengetahui apa itu ransomware. Ransomware adalah jenis program jahat atau malware yang mengancam korban dengan merusak, menenkripsi, dan memblokir akses ke data atau sistem banking yang hanya dapat dibuka dengan kunci yang hanya dimiliki oleh penyerang dan seringkali diminta tebusan untuk mendapat data tersebut. Cara kerja ransomware ini biasanya menggunakan modus penipuan atau penyamaran, seperti membuat tautan, dokumen lampiran email, atau pesan singkat. Seringkali isi dari pesan membuat korban panik atau tertarik untuk klik atau membukanya. Saat itu terjadi, ransomware akan masuk ke sistem dan mulai beroperasi. Modus lain dari pencurian akun dan password yang lemah dan jarang diganti secara berkala sehingga mudah dilacak dan diambil alih. Seperti halnya password alamat email yang saat ini menggunakan email merupakan identitas yang banyak digunakan di berbagai platform digital, mulai dari pesan singkat, media sosial, dan banyak lagi. Ada beberapa jenis ransomware antara lain yaitu crypto dan locker. Ransomware crypto penyerang mengenkripsi data atau file sehingga tidak dapat mengakses atau membuka data tersebut sehingga membayar tebusan dan memberikan kunci enkripsi. Tetapi tak jarang setelah membayar pun tidak diberikan kunci tersebut. Yang kedua yaitu ransomware locker adalah penyerang yang menerobos sistem keamanan perangkat dan menguncinya sehingga pemilik tidak dapat masuk atau login. Hal tersebut menyebabkan seluruh data file dalam tidak dapat diakses sehingga membayar tebusan. Berbeda dengan kripto, ransomware locker tidak menggunakan metode enkripsi sehingga data masih tetap utuh pada bentuk media skala. Principal ransomware. Ransomware ini yang menyerang server PDNS atau perusahaan security sistematik menjelaskan bahwa Brainkeeper adalah varian terbaru dari Lockbit 3.0 yang dikutip cnnindonesia.com. Walau belum diketahui teknik dan prosedur yang digunakan Brainkeeper, sistematik menduga serangan melalui email access broker, phishing, dan mengeksploitasi kerentanan pada aplikasi yang berhadapan langsung dengan publik atau mengorbankan pengaturan remote desktop protokol. Pada kasus ini yaitu pada pusat data yang diserang oleh ransomware pada Kamis 20 Juni 2024 lalu yang menyebabkan beberapa layanan publik termasuk layanan imigrasi terkendala. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Republik Indonesia mengungkap insiden itu terjadi karena ulah ransomware. BSSN mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo Republik Indonesia dan pihak lain dalam upaya penanganan gangguan ekosistem layanan komputasi awan pemerintah, khususnya pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Hasil identifikasi kami atas kendala tersebut pada pusat data sementara akibat serangan cyber berjenis ransomware, ujarnya saat memberikan keterangan pers di Kementerian Komunikasi dan Informasi Jakarta Pusat Senin 24 bulan 6 2024. Dari insiden ransomware tersebut, BSSN menemukan adanya upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender yang terjadi pada 17 Juni 2024 pukul 23.15 sehingga memungkinkan aktivitas malicious dapat berjalan. Lalu aktivitas mulai terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 00.54 melakukan instalasi beroperasi jelas Hinsa. Saat sambung Hinsa, BSSN, Kominfo, Cybercrime Polri, dan
KSO Telkom Sigma Lintas Sarta masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang dapat dengan segala keterbatasan evidence. BSSN, Kominfo, Cybercrime, Polri, dan KSO Telkom sampai dengan hari ini masih terus melakukan investigasi secara menyeluruh mengacu pada bukti-bukti forensik yang telah didapat. Dengan segala keterbatasan eviden atau bukti digital dikarenakan kondisi eviden yang terenkripsi akibat serangan software tersebut. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit. Sampai ransomware selanjutnya akan dilakukan analisis lebih lanjut dengan melibatkan entitas keamanan cyber lainnya. Hal ini menjadi penting untuk lesson learner dan upaya mitigasi agar insiden serupa tidak terjadi lagi, ujar Hinsa. Adapun per hari Senin 24 Juni, sejak tanggal layanan kami terdampak sudah beroperasi dengan normal. Dan ada pula kasus pada data KIP kuliah yang terkena dampak bocornya data nasional, yaitu hilangnya data 800.000 calon mahasiswa RAIP. Dari serangan tersebut membuat data ratusan ribuan calon mahasiswa pendaftar KIP kuliah dilaporkan RAIP. 800.000 pendaftar telah diverifikasi dan terpilih namanya berhak menerima KIP kuliah. Rencananya pemerintah Meriset dan Teknologi akan mengumumkan penerima pada Senin 1 Juli 2024. Namun karena perasaan Pusat Data Nasional, pengumuman itu ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Padahal masa perkuliahan semester lagi akan dimulai. Pada saat ini, Kemendikbud Ristek tengah mengupayakan agar sistem kembali pulih dan pengumuman penerima KIP kuliah bisa dijadwalkan ulang. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Dede Yusuf pun menyesalkan kasus bobolnya Pusat Data Nasional yang membuat data 800.000 calon mahasiswa terdaftar KIP kuliah ikut RAIP. Serangan ransomware itu pun membuat pengumuman calon ditunda, padahal perkuliahan akan segera dimulai. Saya sangat menyayangkan bahwa data bisa hilang dan itu tentu terkait dengan PDN yang saat ini sedang kena hack, ucap Jumat 28 Juni 2024. Menurut Dede Yusuf, kasus peresasan pusat data harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah di era digitalisasi. Jika pemerintah belum mampu melakukan pengamanan data, penerapan big data hanya tinggal wacana. Dan ini harus menjadi pembelajaran yang harus kita pahami ke depan bahwa untuk menuju digitalisasi, kemampuan security data itu sangat penting. Dan ini harus menjadi pembelajaran yang harus kita pahami. Untuk menuju digitalisasi, kemampuan security data itu sangat penting. Sementara Wakil Ketua Komisi 10 DPR Hatifah menegaskan Kemendikbud Ristek wajib bekerja keras memulihkan data yang hilang, memastikan proses seleksi penerima KIP kuliah dapat dilanjutkan secara secepat mungkin. Menurutnya, langkah-langkah perbaikan juga harus diterapkan meningkatkan keamanan dan keandalan sistem di masa mendatang, apalagi penentuan pengumuman penerima KIP kuliah akibat kebocoran data hilang backup data memiliki beberapa implikasi serius. Penundaan pengumuman penerima KIP mempengaruhi ribuan mahasiswa yang mengandalkan bantuan tersebut untuk melanjutkan pendidikan, sehingga penting bagi pemerintah untuk segera menentukan solusi agar dampak negatif pada para mahasiswa dapat diminimalisir, tutur Hatifah saja kemudian. Untuk itu ada permintaan backup yaitu tentang data KIP ini. Menurut Kominfo, pengelapan mengatakan bahwa pihak telah memenuhi permintaan percantangan atau backup dari Kemendikbud Ristek. Permintaan
Perencanaan data tersebut dilakukan terkait serangan cyber terhadap pusat data nasional yang juga berdampak pada layanan Kemendikbud. Agar ini tidak terulang lagi, kita harus tahu cara mencegah ransomware. Sebagai pengguna awam, kita perlu mengikuti saran dan prosedur sistem yang kita gunakan. Berikut saran yang bisa kita lakukan dari serangan ransomware, yaitu install program anti-malware dan secara rutin update sesuai rekomendasi sistem. Kedua, mengadakan pelatihan rutin untuk pengguna sistem di perusahaan. Informasi modus yang sering digunakan, mengenali tanda-tanda penipuan sehingga semua perangkat kerja dapat terhindar dari serangan ransomware. Ketiga, menggunakan layanan berbasis cloud. Penyimpanan data cloud lebih aman dari serangan cyber, baik untuk data utama atau cadangan data, agar saat terjadi serangan pada data lokal, kita masih punya data cadangan di cloud seperti Cloud Azure, Google Drive, iCloud, dan lain-lain. Yang keempat, evaluasi akses perangkat, atau bisa juga mengartikan verifikasi 2 kali yang banyak digunakan saat ini, sehingga validasi yang akan mengakses bisa diperiksa lebih lanjut. Yang kelima, bergabung di komunitas cyber, terutama untuk divisi dan bagian IT di suatu instansi, agar mendapat informasi terkini tentang isu keamanan cyber. Membuat cadangan data offline agar saat data perangkat online terserang, kita masih memiliki cadangan data pada perangkat offline, atau menyimpan eksternal seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Selanjutnya, selalu memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Biasanya perusahaan penyedia layanan sistem atau aplikasi akan memberikan pembaruan perangkat lunak. Yang terakhir, membuat rencana mitigasi serangan sehingga saat terjadi serangan kita sudah memiliki prosedur untuk menangani dan mengatasinya. Sekian hasil penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.